Saudara Hei, cobalah, Lu Ming berkata. Bagus. Heizu mengambil botol giok dan menarik napas dalam-dalam. Ia bisa melihat tangannya sedikit gemetar, jelas sangat bersemangat. Akhirnya, ia meminum ramuan tersebut, lalu keluar dengan lutut bersilang untuk mulai memurnikan. Raungan, begitu ramuan itu dimasukkan ke dalam mulut, suara nyanyian naga terdengar, yang berubah menjadi naga-naga kecil, bergegas menuju meridian Heizu, lalu berkumpul di sekitarnya, dan meledak dengan vitalitas yang kuat. Benarkah ini? Negara Hitam sangat terkejut, lalu gembira, karena ia merasakan pembuluh darah naganya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sedikit demi sedikit, pembuluh darah naganya sedang diperbaiki. Bagian yang diperbaiki menjadi semakin kuat dari sebelumnya. Bagi mereka, naga melambangkan bakat. Pembuluh darah naganya lebih kuat dari sebelumnya, dan bakatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Sepertinya berhasil. Lu Ming juga selalu khawatir. Melihat ekspresi negara hitam, ia merasa lega dan tahu bahwa darahnya efektif untuk negara hitam. Hanya setengah jam kemudian, urat nadi naga Heizu telah pulih sepenuhnya. Nadi naga di tubuhnya, bagaikan naga yang hidup, sangat kuat, tangguh, dan bertenaga, penuh vitalitas. Sungguh urat naga yang kuat. Nadi naga yang sekarang beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Kecepatan kultivasiku pasti akan beberapa kali lipat lebih cepat. Heizu bergembira, matanya berbinar tak tertandingi. Dulu, ia dianggap sebagai Tian Jiao pertama dari keluarga naga hitam. Bakat kultivasinya sungguh luar biasa. Setelah bintang induk keluarga naga pulih, kecepatan kultivasinya pun pesat, dan dalam 100 tahun, ia telah melesat dari Dewa Langit pertama ke Raja Dewa ketiga, sungguh menakjubkan. Namun, dengan urat naga ini, kecepatan kultivasinya akan jauh lebih cepat. Setelah menarik napas panjang, Heizu membuka matanya dan menatap Lu Ming, memperlihatkan keterkejutan yang mendalam. Itu hanyalah semacam obat. Obat itu tidak hanya dapat memperbaiki urat naganya, tetapi juga membuatnya lebih kuat. Metode ini sungguh luar biasa. Jika disebarkan, akan menyebabkan gempa bumi di bintang induk klan naga. Karena metode semacam ini sungguh melawan langit. Dengan cara ini, semua orang akan menghancurkan pembuluh darah naga dan kemudian meminum obat ini. Bukankah bakatnya akan menjadi lebih kuat? Bagaimana cara mengubah bakatmu, bukan melawan cuaca? Akhirnya, Heizu memutuskan untuk membiarkan rahasia itu membusuk di perutnya, karena dia tahu betapa menakjubkannya itu. Jika tersebar, itu akan sangat berbahaya bagi Lu Ming. Saudara Lu, terima kasih banyak. Heizu mengepalkan tinjunya dan memberi hormat yang dalam kepada Lu Ming. Ia sungguh-sungguh mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Saudara Hei, tak perlu berterima kasih. Kau telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Aku hanya membantumu memulihkan urat nadi naga. Lu Ming tersenyum. Heizu, keluar dari sini. Saat itu, terdengar suara gemuruh lain dari luar. Suara titanium hitam. Wajah negara hitam meredup. Titanium hitam adalah paman keduanya. Titanium hitam baru saja ditabrak lari. Belum 2 jam, kembali lagi. Pergi dan lihatlah. Negara hitam, sekarang memperbaiki urat nadi naganya, sangat percaya diri. Lu Ming dan Heizu berjalan keluar ruangan dan melihat sekelompok orang di halaman. Totalnya 16 orang, sekitar 10 di antaranya sangat tua dan berambut abu-abu. Para tetua presbiterian, kalian datang di waktu yang tepat. Mata negara hitam berbinar. Para tetua ini adalah para tetua presbiterian keluarga Heilong. Mereka memiliki kekuatan besar dalam keluarga Heilong. Saat ini, tidak ada pemimpin dalam keluarga Heilong. Banyak hal diputuskan oleh presbiterian melalui konsultasi. Heizu, ini saat yang tepat untuk datang. Aku sudah berdiskusi dengan presbiterian. Nadi nagamu telah dihapuskan, dan kau tidak lagi memenuhi syarat untuk memimpin Ordo Naga Hitam. Presbiterian memutuskan untuk menjadikan Hei Huan sebagai penguasa berikutnya. Sekarang, serahkan Ordo Naga Hitam. Minumlah titanium hitam. Ya, serahkan cepat. Ada anak laki-laki yang berani menyakitiku dan ayahku. Dia harus dihukum. Dia akan menyia-nyiakan urat naganya dan menemanimu sebagai orang yang terbuang. Di satu sisi, Hei Huan juga kedinginan. Setelah beberapa jam, titanium hitam dan luka Hei Huan pada dasarnya telah stabil, tetapi napasnya masih sangat lemah. Apakah presbiterian setuju untuk memberikan Ordo Naga Hitam kepada Hei Huan? Tidak mungkin. Negara Hitam raung, sangat terkejut, menatap selusin pria tua berambut putih. Ia bertanya, Penatua, apa yang dikatakan Heiti benar? Tidak buruk. Salah satu pria tua berambut putih berkata, Heizu, urat nadi nagamu telah ditinggalkan, dan kau tidak lagi memenuhi syarat untuk terus memimpin Ordo Naga Hitam. Berikan pada Hei Huan. Tidak, Ordo Naga Hitam tidak bisa diberikan kepada Hei Huan. Aku terluka untuk menyelamatkan Hei Huan. Dia jungkir balik. Bagaimana dia bisa memimpin Ordo Naga Hitam dengan watak seperti itu? Heizu minum. Yah, Heizu, kau benar-benar mengecewakanku. Pria tua berambut putih itu menghela napas dan berkata, kesalahanmu sendiri adalah kesalahanmu sendiri, mengapa harus menyalahkan orang lain dan memfitnah Hei Huan? Baik, Heizu, lebih baik serahkan Ordo Naga Hitam. Seorang lelaki tua lain mengikuti. Kau, Heizu terkejut melihat para penatua presbiterian, dan sangat kecewa. Ia mengerti bahwa orang-orang di presbiterian telah dibeli oleh Black Titanium, dan percuma saja baginya untuk mengatakannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita berkumpul begitu cepat dan membunuh di sini? Hari ini, pihak lain harus memaksanya untuk menyerahkan Ordo Naga Hitam. Tapi, ia bukan lagi orang yang sia-sia. Heizu, jika kau tidak menyerahkan Ordo Naga Hitam, kukatakan padamu, jangan pikir kau bisa mengandalkan anak itu. Hari ini, anak itu akan mati. Hei Huan meraung dan menatap Lu Ming. Tatapannya sangat dingin. Lu Ming berani menyiksanya seperti itu. Ia ingin Lu Ming mati tanpa tempat pemakaman. Raungan, lebih dari 10 penatua di presbiterian, dengan napas yang kuat, mengunci Lu Ming untuk mencegahnya melarikan diri. Raja 5, mulut Lu Ming sedikit terangkat. Ada 12 orang di presbiterian, tetapi mereka semua adalah Raja 5. Namun, meskipun kultivasinya baru mencapai 3 tingkat Raja Dewa, 5 tingkat Raja Dewa masih jauh dari cukup baginya. Meskipun terdapat banyak perbedaan di setiap tingkat alam dewa, perbedaannya jauh lebih sedikit dibandingkan alam dewa. Ketika Lu Ming berada di alam dewa, ia mampu melintasi beberapa alam untuk membunuh musuh. Terlebih lagi, ia baru saja jatuh dari kultivasinya. Namun, segala macam cara yang digunakannya sangat mengerikan, jauh lebih baik daripada ketika ia berada di alam dewa.
Bertarung lintas tingkat semudah makan dan minum. Oleh karena itu, Lu Ming sangat tenang, sangat acuh tak acuh terhadap pemandangan di depannya, tidak terburu-buru untuk memulai. Bagaimanapun, ini adalah urusan keluarga di Heizu. Ia bisa menyelesaikannya sendiri, tetapi ia tidak bisa melakukannya nanti. Ayahku adalah kepala keluarga naga hitam, aku adalah penerus keluarga naga hitam berikutnya, aku adalah darah ortodoks, dan akulah yang mengendalikan Ordo Naga Hitam. Pada saat ini, suara alam hitam terdengar dingin, suara dingin, menyebar ke segala arah. Hahaha, apa kau mengendalikan Ordo Naga Hitam? Kau sampah yang urat nadinya telah hancur. Apa hakmu? Hei Huan tertawa, tetapi separuh waktu, suaranya terhenti. Karena, badan negara hitam itu, mengembuskan napas yang kuat. Tubuh kerajaan hitam itu menyemburkan napas yang kuat, bagaikan seorang jenderal naga, samar-samar, ia juga memiliki suara nyanyian naga. Pemilik kartu tawa Hei Huan, sama seperti jenderal pemilik kartu tenggorokan, matanya melotot, penuh warna yang luar biasa. Pada saat yang sama, titanium hitam, serta orang-orang lain di presbiterian, tercengang dan menatap Heizu dengan takjub. Kau, nagamu dipulihkan, mustahil, mustahil, saat itu, kau dihancurkan oleh naga dan binatang buas. Aku sengaja memeriksanya, mustahil. Hei Huan meraung histeris, tak percaya. Sekarang, urat nadi nagaku dipulihkan. Aku adalah tuan muda dari keluarga naga hitam dan penguasa Ordo Naga Hitam. Sekarang, apakah kau ingin melakukan kejahatan berikut? Kerajaan hitam berteriak, momentumnya luar biasa, tekanan Hei Huan mau tak mau mundur 2 langkah. Tidak, itu mustahil. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin urat nadi naga dipulihkan jika sudah hancur? Hei Huan terus meraung, wajahnya berubah bentuk. Beberapa tetua di aula presbiterian berkedip ragu-ragu. Para tetua, saya yakin kalian baru saja dibutakan oleh Hei Chuan dan Hei Ti. Sekarang, bawa Hei Huan dan Hei Ti, dan ini akhir dari masalah ini. Kata Black State Road, para tetua, jangan tertipu oleh kemunculan Heizu. Baru saja kalian telah memperjelas posisi kalian dan memintanya untuk menyerahkan Ordo Naga Hitam. Dia pasti menyimpan dendam terhadap saya. Sekarang, dia akan mencari kalian untuk menyelesaikan masalah satu persatu setelah menyelesaikan saya. Sekarang, hanya satu jalan menuju dasar adalah kebijakan terbaik. Minumlah titanium hitam. Ya, aku masih berpikir lebih baik Hei Huan yang memimpin naga hitam. Awalnya, lelaki tua berambut putih itu berkata, matanya dingin. Aku juga merasakan hal yang sama. Pendeta Tao tua lainnya, menatap Lu Ming dan Heizu, menunjukkan niat membunuh yang kuat. Kau, negara hitam terkejut dan dingin. Sepertinya orang-orang ini benar-benar disuap oleh titanium hitam. Haha, baguslah. Bagaimana dengan pemulihannya? Selama kau menghancurkannya lagi, dia tetaplah sia-sia. Saat itu, Hei Huan tertawa lagi, penuh dengan kekejaman. Tidak, urat nadi naga tuan muda telah dipulihkan. Dia seharusnya mewarisi posisi kepala keluarga. Pada saat ini, seorang veteran. Ya, dengan bakat tuan muda, dia pasti bisa memimpin keluarga naga hitam ke posisi yang lebih kuat. Aku mendukung tuan muda. Kemudian beberapa tetua lainnya berbicara. Sebanyak 3 orang tua, perlahan menggerakkan tubuh mereka, datang ke negara bagian hitam. Ketiga orang ini berdiri di pihak Heizu. Sebelumnya, mereka mengira Heizu Siwei telah ditinggalkan dan menjadi orang buangan, dan mereka mendukung Hei Huan untuk memimpin Ordo Naga Hitam. Namun, sekarang setelah urat nadi naga kerajaan hitam pulih, mereka secara alami berdiri di pihak kerajaan hitam. Terima kasih, para tetua. Kerajaan hitam mengepalkan tinjunya, sedikit lega, presbiterian, tidak semua orang mengkhianatinya. Kalian bertiga, titanium hitam tampak muram. Kalau begitu kita akan menyelesaikannya bersama. Pria tua berambut putih pertama membuka mulutnya dengan dingin, melangkah keluar dan memaksa datang ke arah kerajaan hitam. Ayo pergi. Para tetua lainnya juga melangkah keluar untuk membunuh kerajaan hitam. Tuan muda telah dipulihkan. Jika kalian berani melakukan kejahatan di bawah, kalian pengkhianat. Seorang tetua yang mendukung Heizu berteriak. Kalian keras kepala dan akan kukirim kalian. Pria tua berambut putih yang pertama kali membuka mulutnya itu kedinginan dan bernapas dengan berat. Ada 9 tetua yang datang ke Heizu. Sentuh. Pada saat ini, Lu Ming melangkah keluar dan mendarat di depan Heizu. Kerajaan hitam, orang-orang ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Lu Ming berkata dengan lemah. Ini, untuk beberapa saat, Heizu sedikit tertegun. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ming kuat dan dapat dengan mudah menyelesaikan masalah titanium hitam, para tetua ini adalah kultivasi 5 lapis Raja Dewa, dan ada begitu banyak orang, bisakah Lu Ming mengatasinya? Jadi dia ragu sejenak. Para tetua, kultivasi anak ini tidak lemah. Pertama selesaikan dia, lalu selesaikan Heizu. Seru titanium hitam. Ya, aku akan berurusan dengan anak ini dulu. Tidak, jangan bunuh dia dulu. Aku akan membuatnya berlutut di hadapanku seperti anjing mati dan memohon belas kasihan. Hei Huan berteriak, menatap Lu Ming dengan dingin. Dia membenci Lu Ming. Ayo pergi, bunuh. Pria tua berambut putih yang pertama kali membuka mulutnya mabuk. Dia keluar dari tubuhnya dan membunuh Lu Ming. Kekuatannya yang dahsyat, seperti gunung dan lautan, menekan Lu Ming. Semua jenis kekuatan ilahi yang mengerikan, seperti ular raksasa, meliuk ke arah Lu Ming. Dia ingin mengunci Lu Ming. Mundur, mundur. 3 tetua yang mendukung Heizu dan melindungi Heizu meraung dan ingin mundur. Ada 9 tetua di sisi lain, hanya 3 di antaranya yang sama sekali bukan lawan. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mundur dulu, lalu mengumpulkan ahli lain dari keluarga naga hitam untuk menyerang Heiti dan yang lainnya. Hanya itu satu-satunya cara yang bisa mereka pikirkan. Mengapa kita harus mengembalikan sampah-sampah ini? Saat ini, suara samar Lu Ming terdengar. Dan melangkah keluar. Sentuh. Tanah bergetar. Kemudian, seekor naga bercakar 9 melesat keluar dari telapak kaki Lu Ming dan menerjang lelaki tua berambut putih itu. Ini, naga bercakar 9. Orang-orang di tempat kejadian terkejut. Raung. Naga bercakar 9 itu meraung, dan cakar naga itu menginjaknya, langsung merobek serangan lelaki tua berambut putih itu dan mencengkeramnya di dadanya. Ah, lelaki tua berambut putih itu menjerit, dan dadanya tergores. Energi kuat mereka menembus tubuh masing-masing dan meledak di tulang belakang masing-masing, langsung menghancurkan pembuluh darah naga mereka. Sentuh, lelaki tua berambut putih itu terpental dan menghantam tanah. Raung dan gemuruh. Kemudian, beberapa naga bercakar 9 melesat keluar dan mulai menarikan cakar mereka.
Fase Dharma Naga bercakar 9 di seluruh kota. Kemudian saat berikutnya, 3 tetua berteriak, menembus rambut putih lelaki tua itu, dikalahkan oleh naga itu, menghantam tanah. Urat nagaku hancur. Kau kejam sekali, teriak lelaki tua berambut putih itu berulang kali. Para tetua lainnya menarik napas dingin, bergegas keluar dari tubuh, tiba-tiba berhenti, lalu mundur dengan panik, terkejut melihat Luming, mereka hampir mati. Apakah ini jurus Dharma Naga legendaris? Bagaimana kau bisa mempraktikkan Dharma Naga bercakar 9? Seorang tetua menatap Luming dengan aneh. Rentan, kata Luming dingin. Dengan lambaian tangannya, Dharma Naga bercakar 9 menghilang. Gulu, Heizu dan yang lainnya menelan ludah dan menatap Luming dengan kaget. Kekuatan Luming mengejutkan semua orang. Bahkan kelima tetua Raja Dewa pun rentan. Bagaimana ini? Ini, mungkin. Hei Huan, titanium hitam, mata ayah dan anak itu hampir menatap kekerasan. Tubuh mereka terus menggigil, mengira mereka sedang bermimpi. Bagaimana kekuatan Luming bisa begitu kuat? Setelah waktu yang lama, mereka bereaksi, dan kemudian mereka sangat ketakutan dan menggigil. Mereka mundur perlahan, berusaha keluar dari sini sesegera mungkin. Kalau kau tidak mau mati, lebih baik kau berdiri di sini dan jangan bergerak. Luming membuka mulutnya dengan dingin. Hei Ti, Hei Huan, dan para tetua lainnya berhenti dan tidak berani bergerak. Kekuatan Luming terlalu kuat. Dia bisa membunuh Raja Wuhong dalam hitungan detik. Mereka tidak berani menentang perintah Luming. Heizu, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Luming menatap Heizu. Ampuni aku, Heizu, ampuni aku. Tiba-tiba, titanium hitam berteriak. Maaf, memaksaku berulang kali, sekarang aku ingin memaafkanmu. Sebelumnya, aku pernah mengabaikanmu sekali. Aku sudah bilang, ada kesempatan kedua, aku takkan pernah berbelas kasih. Mata Blackstead langsung dingin. Meskipun dia baik hati, dia punya prinsip. Sebelumnya, dia sudah mengabaikan Hei Ti dan Hei Huan, dan berkata bahwa tidak akan ada kesempatan kedua. Namun, Hei Ti dan Hei Huan tidak mengindahkan kata-katanya. Setelah beberapa jam, mereka membawa orang-orang dari Presbyterian untuk menghancurkan rumah itu lagi. Jika dia melepaskannya lagi, dia akan menjadi orang bodoh. Heizu, aku paman keduamu. Tolong beri aku waktu. Black Titanium berulang kali memohon belas kasihan. Sekarang ceritakan tentang keluargaku. Sebelum kau memaksaku, kenapa kau tidak menganggapku keponakanmu? Petik 2. Kata negara hitam dingin. Aku juga sempat bingung, Heizu. Beri aku kesempatan lagi. Aku bersumpah, aku akan berubah. Suara titanium hitam. Pada saat ini, para tetua yang tersisa berlutut langsung ke Heizu. Tuan kecil, maafkan kami. Kami telah disihir oleh titanium hitam. Mereka adalah ayah dan anak mereka. Kalau tidak, kami tidak akan menyerang Tuan kecil. Sekarang setelah urat nadi naga Tuan kecil dipulihkan, itu adalah ortodoks. Pelakunya adalah ayah dan anak titanium hitam. Bagus, bagus. Beberapa tetua bahkan bergegas, mendorong semuanya ke tubuh titanium hitam dan Hei Huan. Ketika mereka melihat nasib lelaki tua berambut putih itu, mereka benar-benar ketakutan. Sekarang, dengan pulihnya bintang ibu naga, lingkungan kultivasi hampir begitu baik sehingga dapat memperbaiki kenaikan yang eksplosif. Sulit membayangkan di mana kita bisa tumbuh di masa depan dan berapa banyak Shou Yuan yang bisa kita dapatkan. Pada saat ini, urat nadi naga hancur, yang merupakan pukulan yang tak terbayangkan. Mereka tidak ingin mengikuti yang sebelumnya. Kau tercela dan omong kosong. Titanium hitam meraung dan memelototi para tetua. Boom, di sini, di luar keluarga naga hitam, ada semburan suara gemuruh. Anda dapat melihat cahaya ilahi membubung ke langit, yang sangat terang. Ada apa? Heizu terkejut. Tak lama kemudian, dua penjaga bergegas masuk, tampak bingung. Tanpa melihat ke arah Heizu, kedua penjaga itu membungkuk langsung kepada Hei Ti dan para tetua, lalu berkata dengan panik, para tetua, ada orang yang menyerang klan naga hitam kita. Kita tak bisa menghentikannya. Kita akan membunuh mereka. Apa? Semua orang terkejut. Ada yang menyerang klan naga hitam. Kecuali Luming, raut wajah semua orang berubah. Kerajaan hitam dan ketiga tetua di sekitarnya berubah ekspresi karena terkejut dan khawatir. Urusan internal belum terselesaikan. Apakah ada musuh di luar? Ekspresi wajah Black Titanium, Hei Huan, dan lainnya juga berubah, tetapi pikiran mereka semakin berbeda. Sekarang ada musuh di luar, mungkin situasinya akan sangat berubah. Mungkin mereka bisa berharap. Black Titanium dan yang lainnya, hati mereka tak kuasa menahan harapan. Hahaha, ternyata ada orang di sini. Baiklah, selamatkan satu persatu untuk mencari tahu. Sosok mereka berkedip, dan langit tiba-tiba dipenuhi puluhan orang. Puluhan pria kuat, satu persatu, melesat menembus baju besi merah darah, dengan sisik naga di kulit mereka. Puluhan manusia naga berbaju besi merah mengepung halaman. Siapa yang bertanggung jawab atas keluarga Heilong? Seorang prajurit berdarah berwajah Tionghoa membuka mulutnya, suaranya menggelegar, dan tatapannya menyapu sekeliling. Itu dia tuan muda kita. Mata Black Titanium berputar sejenak, lalu tiba-tiba menunjuk ke arah negara hitam. Jelas, Heizu tidak ingin melepaskannya. Sekarang dia hanya bisa menaruh harapannya pada orang-orang ini. Orang-orang ini jelas bukan orang baik. Apakah Anda tuan muda keluarga Heilong? Tatapan pria besar berwajah Tionghoa itu tertuju pada negara hitam. Ya, siapa Anda? Apa yang Anda lakukan di keluarga naga hitam saya? Tanya Heizu dengan suara keras. Sangat mudah. Kudengar ada lembah naga hitam di keluarga naga hitam Anda. Sekarang, kami ingin lembah naga hitam. Kalian anggota keluarga naga hitam, silakan pergi. Pria besar berwajah Tionghoa itu berkata dengan dingin. Apakah Anda di sini untuk merampok lembah naga hitam? Wajah negara hitam berubah drastis. Hari ini, ada banyak kesempatan untuk merebut kembali bintang ibu naga. Kemungkinan terbesarnya adalah semakin banyak harta karun menakjubkan di relik atau tempat suci zaman kuno. Lembah naga hitam adalah salah satunya. Namun, tidak semua kekuatan di planet induk naga memiliki relik atau tempat suci. Beberapa di antaranya tidak, dan kekuatan-kekuatan ini akan pergi kemana-mana untuk merebut sisa-sisa atau tempat suci kekuatan lain. Mereka pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka hal seperti itu terjadi pada mereka sekarang. Tidak, jika kau ingin kami menyerahkan lembah naga hitam, itu tidak bisa.
Lembah Naga Hitam adalah peninggalan leluhur keluarga naga hitamku. Tidak bisa diserahkan kepada orang luar. Jalan Negara Hitam, penolakan langsung. Lembah Naga Hitam adalah harapan kebangkitan keluarga naga hitam. Sekarang bintang induk keluarga naga sedang pulih, dan semua orang bergerak maju dan berkembang pesat. Lembah Naga Hitam adalah fondasi bagi kemajuan pesat keluarga naga hitam. Jika Lembah Naga Hitam hilang, keluarga naga hitam mereka akan tertinggal dan disingkirkan cepat atau lambat. Dia tidak boleh menyerahkannya. Aku tidak bicara denganmu. Aku memerintahmu. Apa kau mengerti? Pria besar berwajah Tionghoa itu berkata dengan dingin. Keluarga naga hitamku bersedia bertarung. Heizu menjawab dengan keras. Dengan risiko perang. Kalau begitu aku akan lihat, apa yang bisa dilakukan keluarga naga hitammu. Begitu wajah berkarakter Tionghoa itu melambai, tiba-tiba, seorang pria besar bersirah darah melangkah keluar, memegang tombak panjang, dan menghabisi mereka menuju negara hitam. Tuan kecil, berikan padaku. Di tepi Heizu, berdiri 3 tetua yang setia. Pada saat ini, seorang tetua melangkah keluar, dan kekuatan Raja Dewa tingkat 5 meledak sepenuhnya, lalu menyerbu ke arah manusia bersirah darah. 5 Raja Dewa telah melampaui batas kemampuan mereka. Pria besar bersirah darah itu berteriak dingin, dan cahaya darah yang terang keluar dari tubuhnya. Sang naga melantunkan mantra, dan cahaya darah itu mengembun menjadi naga dewa, lalu menyatu dengan tombak panjangnya. Begitu tombak itu ditekan, cahaya tombak raksasa itu meledak. Boom! Dengan raungan yang dahsyat, tetua dari keluarga naga hitam itu langsung roboh. Tombak itu terus menusuk dadanya. Ia menarik kembali tetua itu dan memakukannya ke dinding. Raja Dewa tingkat 6. Tetua itu meraung kaget dan darah menyembur dari mulutnya. Apa? Heizu, serta Heiti, Hei Huan, dan yang lainnya, sangat terkejut. Pria besar bersirah darah ini, ternyata adalah eksistensi Raja Dewa tingkat 6. Mengerikan, Raja Dewa tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat menghadapi Raja 6. Yang terpenting, pria bertubuh besar bersirah darah ini tetap mematuhi perintah pria bertubuh besar berwajah aksara Tionghoa itu. Jelas, pria bertubuh besar berwajah aksara Tionghoa itu lebih kuat. Kekuatan orang-orang bersirah darah ini terlalu luar biasa. Aku khawatir mereka bisa menghancurkan keluarga naga hitam mereka. Wajah negara hitam pucat pasi. Heiti, Hei Huan, dan yang lainnya, mata mereka berputar, menunjukkan sedikit keterkejutan. Plop, pada saat ini, titanium hitam langsung berlutut. Cuaner, berlututlah. Titanium hitam berkata kepada Hei Huan. Kemudian, Hei Huan juga berlutut. Tuan-tuan, aku akan tunduk padamu. Aku juga ingin tunduk padamu. Titanium hitam dan Hei Huan, keduanya, bahkan sibuk berkata. Alih-alih terkejut, mereka justru gembira. Awalnya, mereka telah dikalahkan dengan menyedihkan, dan Heizu tidak akan membiarkan mereka pergi. Awalnya, mereka mengira itu hanya nasib buruk. Tanpa diduga, orang-orang bersirah darah ini tiba-tiba terbunuh dan mereka hanyalah penyelamat mereka. Tentu saja, mereka langsung menuju ke armor darah. Bagus, tahu waktunya. Pria besar itu mengangguk, lalu memandang yang lain. Bagaimana denganmu? Ada 9 tetua yang mengkhianati Heizu sebelumnya, 4 diantaranya ditinggalkan oleh Luming, dan 5 lainnya. Mata kelima tetua itu berkedip, dan akhirnya 3 dari mereka berlutut untuk menunjukkan penyerahan diri. Ada 2 lagi, matanya meronta-ronta. Biarkan aku menyerah, tidak mungkin. Heizu membuka mulutnya dan tampak tegas. Mustahil baginya untuk menyerah dan menyerahkan lembah naga hitam secara sukarela. Lembah naga hitam adalah fondasi keluarga naga hitam. Jika lembah naga hitam diserahkan, keluarga naga hitam akan ditinggalkan. Jika kau tidak menyerah, kau akan mati. Pria besar berwajah Cina itu berkata dengan dingin. Tuan-tuan, ada lapisan larangan di luar lembah naga hitam. Jika kau ingin masuk, kau harus membuka ordo naga hitam. Naga hitam sedang mengincarnya. Titanium hitam mengacu pada negara hitam, pada wajah karakter Cina Handao. Titanium hitam, kau pengkhianat, maksudmu. Heizu meneguk minumannya. Mereka yang tahu urusan terkini adalah pahlawan. Heizu, berikan ordo naga hitam kepada orang-orang dewasa ini. Kau tidak bisa mempertahankannya. Titanium hitam mencibir dan membunuh di matanya. Dia juga berharap Heizu tidak akan menyerahkan ordo naga hitam dan kemudian dibunuh oleh orang-orang besar berbaju besi darah ini. Itu anak itu. Titanium hitam menatap Luming, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Lebih baik anak ini dibunuh oleh manusia berbaju besi darah. Gas hitam menggetarkan seluruh tubuh, matanya merah. Heiti, Hei Huan, kalian berdua baru saja memohon belas kasihan, tapi sekarang kalian tidak takut. Pada saat ini, Luming membuka mulutnya. Sejak kedatangan anggota keluarga Sue, Luming selalu tampak tenang dan tak tergoyahkan. Ia telah melihat bahwa di antara orang-orang bersirah darah, kultivasi tertinggi adalah kultivasi tingkat 7 dari orang hebat berwajah karakter nasional dan Raja Dewa. Selain itu, ada 5 Raja Dewa 6 tingkat, yang lainnya adalah Raja Dewa 6 tingkat. Luming sama sekali tidak memiliki tekanan untuk kekuatan tempur seperti itu. Takut, hahaha, bagaimana mungkin aku takut pada orang-orang dewasa ini? Titanium hitam tertawa dan sangat arogan. Ia menatap Luming dan berkata, Nak, aku memohon belas kasihan sebelumnya. Itu hanya tindakan yang bijaksana. Aku ingin menstabilkanmu dan membunuhmu. Apa kau pikir aku benar-benar akan memohon belas kasihan? Lumayan, Hei Huan mengikuti. Sekarang, dengan dukungan orang-orang bersirah darah, mereka sama sekali tidak takut dan arogan. Ya, kau bilang begitu sekarang. Kuharap kau tidak akan menyesalinya nanti. Luming tersenyum tipis. Kata-kata ini membuat hati Black Titanium berdebar kencang, dan kekuatan tempur Luminggang terdengar mengerikan. Tidak, anak ini hanya berada di tingkat ketiga dari Raja Dewa. Sungguh ajaib dia bisa melewati level dan mengalahkan Raja Dewa tingkat kelima. Namun, orang-orang berbaju besi darah ini memiliki Raja Dewa tingkat ke-6, dan pria besar berwajah nasional itu tak terduga. Aku khawatir dia akan melampaui Raja Dewa tingkat ke-6. Sekalipun anak ini melawan langit, dia tidak mungkin bisa menandingi Raja Dewa tingkat ke-6 atau bahkan ke-7. Memikirkan hal ini, Black Titanium merasa lega dan berpikir bahwa dia terlalu banyak berpikir. Mungkinkah 3 dewa bisa melawan 7 dewa? Dia belum pernah mendengarnya. Penyesalan, hahaha, aku tidak pernah tahu bagaimana menulis penyesalan dengan Black Titanium. Black Titanium mencibir. Ya, saya bekerja di Hei Huan, dan saya tidak pernah menyesalinya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, anak ini adalah yang terkuat di keluarga Heilong dan memiliki hubungan baik dengan negara hitam itu.
Jika kalian ingin mendapatkan gelar naga hitam, kalian harus menyingkirkan anak ini terlebih dahulu. Kata Hei Huan kepada wajah berkarakter Tionghoa itu. Apakah anak ini yang terkuat di keluarga naga hitam? Pria besar berwajah berkarakter Tionghoa itu sangat terkejut. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Lu Mingcai adalah yang terkuat di keluarga Heilong. Wah, sepertinya dia orang yang sombong. Beri kalian kesempatan untuk berlindung pada kami. Aku bisa mengampuni nyawa kalian. Wajah karakter Cina dari Jalan Han ke Luming. Beri kalian bertiga waktu istirahat untuk pergi. Kalau tidak, kalian akan tinggal di sini selamanya. 3. Luming terlalu malas untuk memperhatikan masalah pria besar berwajah aksara Mandarin itu, jadi dia berbicara dengan enteng. Apa? Pria besar berwajah aksara Mandarin itu kebingungan. Seorang pemuda berkekuatan 3 Raja Dewa, begitu sombongnya, membiarkan mereka pergi dalam 3 tarikan napas. Apakah pemuda ini bodoh? 2. Luming terus menghitung mundur. Wajah pria besar berwajah aksara Mandarin itu menjadi dingin dan berkata dengan suara dingin, "Nak, jangan lakukan ini padaku. Kau pikir aku takut dan menggertak?" 1. Luming terus menghitung mundur. Bunuh dia untukku. Pria berwajah aksara Mandarin itu benar-benar marah dan meraung. Bunuh. Pria tua bersirah darah, yang telah mengalahkan seorang tetua dengan satu tembakan sebelumnya, meraung seperti guntur, dan tombaknya seperti lampu listrik. Dia membunuh Luming. Kultivasi 6 lapis seorang Raja Dewa meletus sepenuhnya. Napasnya mengerikan, yang membuat kehampaan bergetar, membentuk tekanan seperti tsunami pada Luming. Negara hitam dan yang lainnya, tiba-tiba berubah warna, tubuh gemetar. Raja Dewa ke-6, sungguh mengerikan. Mati, pria besar bersirah darah itu berteriak dingin, seolah-olah telah melihat Luming terbunuh. Namun saat ini, Luming mengulurkan tangan dan meraihnya sesuka hati. Sentuh, momentum apa, kekuatan apa, semuanya runtuh. Telapak tangan Luming mencengkeram ujung senjata lawan dengan erat. Tubuh lawan kaku di udara, dan tidak bisa bergerak. Ini, tidak mungkin. Hancurkan. Pria besar bersirah darah itu meraung, mengeluarkan semua kekuatannya, tetapi sebenarnya seperti batu yang tenggelam ke laut. Pada saat ini, kekuatan suci Luming meletus. Saat ini, Luming telah memicu 5 kali kekuatan tempur formula pertempuran, dan ada 11 jenis operasi kekuatan suci, yang semuanya telah dibangkitkan lebih dari 4 kali. Betapa menakjubkan kekuatannya. Kekuatan mengerikan itu mengalir menuruni tombak lawan dan masuk ke tubuh lawan. Pria besar bersirah darah itu berteriak, tubuhnya meledak dan terbang, lalu meledak di udara, roh wujudnya lenyap. Hening, suasana berubah menjadi hening total. Mata semua orang hampir melotot, mulut mereka menganga seperti menelan sebutir telur angsa. Terkejut, tak percaya. Keberadaan Raja Dewa ke-6 dengan mudah dibunuh oleh Luming. Luming telah berulang kali mematahkan pemahaman mereka. Aku pernah memberimu kesempatan sebelumnya, tapi aku tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang, tinggallah di sini selamanya. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Boom, tombak di tangannya terkejut, meledak, berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan terbang keluar. Tombak di tangan Luming adalah artefak kelas atas. Terkejut oleh kekuatan Luming, tombaknya hancur berkeping-keping dan melesat ke arah manusia bersirah darah yang dipimpin oleh wajah karakter nasional. Pecahan tombak menembus udara dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Setiap pecahan berubah menjadi sinar tombak dan menusuk orang-orang bersirah darah itu. Tidak bagus. Tahan. Dengan raungan itu, orang-orang bersirah darah itu tak mampu menghentikan tombak. Semua serangan dan pertahanan mereka hancur saat bersentuhan dengan tombak. Kemudian, tubuh mereka tertusuk oleh senjata, dan kekuatan penghancur langsung merobek tubuh mereka dan menghancurkan jiwa mereka. Sentuh. Satu persatu, mayat manusia bersirah darah itu jatuh terbanting ke tanah dan meraung. Puluhan manusia bersirah darah itu tewas, hampir dalam sekejap, semuanya hancur. Hanya satu manusia bersirah darah yang belum mati, yaitu manusia berwajah karakter nasional. Pria ini memang eksistensi dari Raja Dewa Kicong. Dengan kekuatannya yang dahsyat, ia menangkis serangan Luming. Namun, ia juga terkejut hingga terlempar sejauh 100 meter. Mulutnya penuh darah, dan lengannya hampir pecah. Saat itu, pemandangannya mati, dan ruang serta waktu seakan membeku. Kami semua merasa jantung kami akan meledak dan pikiran kami akan berhenti. Apa yang mereka lihat? Puluhan prajurit bersirah darah yang kuat dan prajurit bersirah darah yang putus asa tewas seketika. Kekuatan apa ini? Mimpi, pasti mimpi. Hei Huan dan Hei Ti, dalam hati yang tak henti-hentinya meraung, sulit mempercayai semua ini. Bang, Hei Huan bahkan menamparkan dirinya sendiri, mencoba menguji apakah ia sedang bermimpi. Akibatnya, ia hampir pingsan. Sedikit kekuatan, tapi tidak cukup untuk melihat. Luming menatap pria besar berwajah aksara Mandarin itu. Ia melangkah keluar dari langit dan mengangkat telapak tangannya ke udara. Senjata besar itu mengembun dari dahinya. Napasnya yang kuat bagaikan gunung dan lautan. Wajah berwajah aksara Mandarin itu berubah drastis dan menjadi pucat pasi tanpa warna darah. Kekuatan Luminggang memang sangat mengerikan, tetapi sekarang, bahkan lebih mengerikan. Dengan kekuatan seperti itu, dia jelas bukan lawannya, dan akan mati di sini. Aku pelindung Aula Naga Darah. Kau tidak bisa membunuhku. Pria berwajah besar dengan huruf Cina itu meraung. Namun, Luming sama sekali tidak memakan set ini, dan berkata dengan dingin, Aula Naga Darah, aku belum pernah mendengarnya. Ada yang kuat di Aula Naga Darah kita. Meskipun kau kuat, kau jelas bukan lawan Raja Dewa Jiuchong. Jika kau membunuhku, Aula Naga Darah tidak akan membiarkanmu pergi. Pria berwajah aksara Mandarin itu masih menggerakkan Aula Naga Berdarah, mencoba menekan Luming, meraung dan mundur. Ucapan ini membuat negara hitam menunggu ekspresi wajah berubah drastis. Aula Naga Darah ternyata memiliki Raja Dewa 9 yang kuat. Perlu diketahui bahwa dalam 100 tahun terakhir sejak kebangkitan Bintang Ibu Naga, pencapaian para praktisi di Bintang Ibu Naga telah melonjak, dan mereka meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, sejauh yang mereka ketahui, planet induk terkuat dari klan naga hanyalah 9 kelas berat dari Raja Dewa, kecuali mereka yang berasal dari langit. Aula Naga Darah sebenarnya memiliki keberadaan Raja Dewa 9 yang kuat, ini sudah menjadi kekuatan tertinggi Bintang Ibu klan naga. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga mereka menjadi incaran keluarga naga hitam. Omong kosong, perasaan Luming tetap tidak berubah. Menginjak kehampaan, Luming mendekati pria agung berwajah aksara Mandarin itu. Senjata yang kuat itu bergetar dan berubah menjadi tombak yang terang dan menusuknya.
Dengan tembakan ini, Lu Ming telah menginspirasi jejak darah naga primitif, dan lapisan sisik naga muncul di tubuhnya, membuatnya tampak lebih seperti penduduk asli bintang induk keluarga naga. Menginspirasi jejak darah primitif, kekuatan Lu Ming lebih kuat, tembakan ini hampir tak terhentikan. Pria besar dengan wajah karakter Cina meraung dan membangkitkan semua kekuatannya. Kekuatannya terbakar seperti api. Dia membawa palu besar di tangannya dan meledakannya. Boom, bumi dan bumi bergetar hebat. Palu besar dan senjata tiran saling membombardir, menyebabkan gelombang besar, menyapu ke segala arah. Pada saat berikutnya, palu bergetar hebat, dan kemudian dengan bunyi klik, palu itu hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, senjata itu menembus alis pria berwajah karakter Cina dan menusuknya di udara. Plop, melihat wajah hitam lucuan, dia jatuh di wajah hitam itu. Sentuh, Lu Ming mendarat di depan Heiti dan Hei Huan, matanya dingin dan dingin seperti pisau. Heizu, lepaskan kami, kumohon, Erbo, kumohon. Heiti sekali lagi memohon belas kasihan Heizu, ingus dan air mata mengalir. Namun kali ini, ekspresi wajah Blackstead acuh tak tergerak. Sebelumnya, kau juga meminta belas kasihan padaku. Awalnya, aku berhati lembut. Namun ketika Blood Dragon Hall datang, kau langsung berbalik dan ingin membunuhku dengan kekuatan mereka. Haha, sekarang kau biarkan aku mengampunimu. Apa kau pikir aku bodoh? Heizu mencibir dan membenci Black Titanium dan Hei Huan hingga ke ubun-ubun. Jangan bunuh aku salah, aku benar-benar salah. Titanium hitam berteriak, penuh penyesalan. Ia tahu Lu Ming begitu kuat sehingga ketika aula naga darah datang tadi, ia seharusnya tidak saling berlindung. Aku ingat kau bilang tadi, kau sama sekali tidak tahu cara menulis penyesalan. Ya, sekarang kau tahu, Lu Ming berkata lirih. Wajah tua Titanium hitam memerah. Pada saat ini, tombak Lu Ming terguncang, dan dua tombak melesat keluar, menembus ladang ramuan Heiti dan Hei Huan, menghancurkan inti bintang mereka. Mereka berteriak getir dan putus asa. Negara hitam, mereka berdua diserahkan kepadamu. Lu Ming melihat Heizu. Negara hitam mengangguk tanpa suara, melangkah maju, kekuatan sucinya terkumpul, mengembun menjadi pisau perang. Tidak, jangan. Heiti dan Hei Huan berteriak minta ampun, tetapi kali ini, Heizu tidak bergerak, cahaya pisau menyapu, darah berceceran di mana-mana, dan kedua kepala itu berterbangan. Plop, pada saat ini, beberapa orang lagi berlutut. Para penatua presbiterianlah yang telah berpaling kepada Titanium. Tuan muda, kami juga telah disihir oleh Titanium hitam, mohon maafkan saya. Baik, Tuan muda, mohon abaikan kami. Di masa depan, kami harus tulus kepada Tuan Muda. Lagi pula, aula naga darah tidak akan membiarkan kami pergi. Keluarga naga hitam sedang dalam masa perekrutan. Beberapa penatua berturut-turut mengatakan bahwa mereka telah berlindung kepada Titanium hitam sebelumnya, dan setelah aula naga darah datang, mereka segera berpaling kepada aula naga darah. Sekarang, meskipun mereka memohon belas kasihan, makna rahasia mereka jelas mengancam negara hitam. Aula naga darah akan dibunuh. Keluarga naga hitam membutuhkan mereka. Wajah negara hitam juga muram, menunjukkan warna perenungan. Keluarga naga hitam menderita kerugian besar dalam pertikaian sipil ini. Sebelum Lu Ming menyingkirkan keempat penatua, Heiti sudah mati. Jika mereka ingin membunuh para penatua ini, kekuatan keluarga naga hitam akan sangat lemah. Esensi manusia tidaklah begitu penting. Kalaupun mereka bertahan, apa gunanya orang-orang seperti itu? Ketika aula naga darah datang, mereka mungkin akan langsung berbalik. Ketika aula naga darah datang, mereka tidak akan membantu, melainkan musuh. Kata Lu Ming ringan,